Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama surah Al-Baqarah. Dan terakhir kita ayat 60 ya, berarti sekarang ayat yang ke-61. Ini agak panjang ayatnya. Ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, dan ketika kalian berkata kepada Musa, ya wahai Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, maka mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di atas bumi, dari sayur-mayurnya, dari mentimunnya, dari bawang putihnya, dan dari kacang adasnya, dan dari bawang merahnya. Musa berkata, apakah kalian ingin mengganti dengan sesuatu yang apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang sebentar dulu Ustaz, kebalik ya. Adanya itu yang rendah, Mas. Ya, yang rendah. Oke. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Gitu maksudnya ya? Iya, benar. Maka ihbitu itu pergilah ya, atau turunlah ke kota. Turunlah ke kota, maka maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari. Duribat alaihim wa duribat itu ini apa namanya? Allah timpakan. Timpakan. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu dikarenakan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar gitu ya. Dan yang demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. I'rabnya wa harfu atfin id dzaraf, qultum fi'il madhi, fa'ilnya tum, ya harfun nida, Musa munada, lan harfu nasbin, nasbiro, fi'il mudhari ya, dan mansub ya? Iya betul, fi'il mudhari mansubun bilan. Ya, nasbun bilan. Ala ta'amin itu jar majrur. Kemudian di sini wahidinnya itu ini kita bilangnya mu'adat apa ini ya Ustaz?
apa namanya, naat gitu ya? Wahidin. Iya, Wahidin naat. Kan naat ya, atas makanan yang satu. yang satu ya. Jadi naat. Fada'u, fa-nya, al-fa-nya harfu atfin, uda'u-nya fi'il amr, apa namanya, fa'ilnya tuh anta ya. Lana jar majrur, robbaka, robbaka ini robbaka, robbaka maf'ul bihnya, ka-nya itu mudhaf ilaih, yukhrij itu fi'il mudhari. Kenapa dia sukun? Kenapa dia sukun? Apa ya Ustaz? Karena setelah fi'il amr itu ya. Hah? Ini kan dia fi'il mudhari kan, yukhrij. Nggak tahu Ustaz. Iya, jadi ini sebagai jawab ya. Oh, Fi'il jawab, makanya dia majzum. fi'il jawab. Lana jar majrur, mimma juga jar majrur. Tumbitu ini tumbitu apa namanya? Fi'il maldi. Fi'il maldi. Tumbitu kalau fi'il madhi, fi'il mudhari'nya apaan? Oh iya. Tumbitu. Oh iya, itunya tuh sorry, maaf. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ininya apa? Fa'ilnya tuh maksudnya ke Allah ya, ke robbaka. Al-ardu nyamatun bitul ardu fa'ilnya. Ya fa'ilnya. Mimbakliha, mimbakli jar majrur, haknya mudhaf ilaih. Wa-nya harfu atfin, kisah iha itu maktuf ke bakliha. Ya, haknya itu tadi apa? Mudhaf ilaih juga ya, tapi maktuf ke bakliha. Terus wa harfu atfin, fumiha juga maktuf ke bakliha. Wa-nya harfu atfin, ada siha maktuf juga ke bakliha. Wa-nya harfu atfin, basaliha maktuf juga ke bakliha. Qala fi'il madhi, al-a-nya itu al-hamzah maksudnya. Al-hamzahnya itu adalah harfu istifham. Tastabdiluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Alladzi ini di sini berarti apa nih? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Huwa di sini mubtada ya Ustaz? Iya betul. Adana itu khobarnya, billadzi jar majrur, huwa mubtada lagi, khairnya khobar. Ihbitu fi'il mudhari, fa'ilnya wawu, misra itu maf'ul bih atau hal ya? Enggak, maf'ul. Masa dalam keadaan Mesir kan nggak mungkin kan? Iya. Sorry. Maf'ul bih ya. Fa harfu atfin, inna harfu taukid, lakum jar majrur, kemudian ma sa'altum. Tunggu ya Ustadz bentar. Ma sa'altum, inna ma sa'altum. Ini tuh ma sa'altum itu sebagai khobar inna ya? Kalau khobarnya yang lakum, jar majrurnya. Oh, lakum yang khobarnya. Berarti ini isim innanya ma sa'altum ya? Dan ini maknya aja. Maknya aja. Oke. Maknya jadi isim inna, tadi lakum itu jar majrur juga sebagai khobar inna, kemudian sa'altum fi'il maldi ya, tumnya sebagai maf'ul bih. Kemudian sa'altum kok tumnya maf'ul bih sih? Kan sa'altum yang kalian minta. Oh iya maaf, sa'altum fa'ilnya, tum fa'ilnya. Ya. Wa duribat, wa harfu atfin, duribat ini fi'il maldi. Kemudian alaihim jar majrur, az-zillatu ininya apa fa'ilnya dari duribat.
wal maskanatu wa-nya harfu atfin, al maskanatu itu juga maktuf ya ke adzillah. Wa harfu atfin, ba'u itu fi'il madhi, wawu sebagai fa'ilnya, bi ghadabin jar majrur, minallah jar majrur. Dzalika ini apa? Isim isyarah. Iya, isim isyarah di sini sebagai itu bukan Ustaz. Dzalika bi anna. Sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada, bi annahum, bi anna jar majrur, humnya bi annahum jar majrur. Kanu ini fi'il madhi, kemudian yakfuruna ini kanu fi'il madhi, wawu sebagai isim kananya, yakfuruna ini fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, dan yakfuruna ini sebagai khobar kana. Bi ayati ini jar majrur, Allahi lafzul jalalahnya sebagai mudhaf ilaih. Ini tadi zalika baru dari disebut loh. Zalika belum. Zalika Bi annahum ya. Bi annahum. Oke, zalika bi ayatillahi ya. Wa harfu atfin yaqtuluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, annabiyina ini maf'ul bi ghairi ini jar majrur, al-haqi sebagai mudhaf ilaihnya. Zalika ini juga mubtada, bima khobarnya ya Ustadz, jar majrur sebagai khobarnya. Asaw ini fi'il madhi, wa harfu atfin, kanu fi'il madhi, wawu sebagai isim kananya, ya'tadun sebagai khobar kana, dan ya'tadun ini adalah fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya. Tadi zalika khobarnya bima ya, jar majrur. Ya, tadi bima. Ya. Oke. Tafsirnya, wazkuru hina anzalna alaikumut ta'amal halwa wa tayra al-hulwa wa tayra syahiyya. Itu enggak ya? Fabatiratum fabatirtum an-ni'mata ka'adatikum wa asabakumud dhayqa wal malal. Ad-dhayqu wal malalu ya. Wa asabakumud dhayqu wal malalu. Faqultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin sabitin la yataghayyar ma'al ayyam. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana min nabatil ardi ta'aman minal bukuli wal khudari wal qissai wal hububi allati tu'kalu wal adasi wal basali. Qala Musa mustankiran alaihim atatlubuna hadhil at'imati allati hiya aqallu qadra wa tatrukuna hadzal rizqi an-nafi'a alladzi akhtarahu Allahu lakum. Itu firmadi ikhtarahu Allahu lakum. Ihbitu min hadhil badiyati ila ayyi madinati tajidu ma ishtahaitum katsiran fil huquli wal aswaq walima hubitu tabayyana lahum annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum fi kulli ini apa ya, mautin ya Ustaz ya, fi kulli mautinin fi kulli mautinin
ala ikhtiyarillah wa yu'thiruna syahawatuhum wa yu'thiruna Syahawatihim. syahawatihim wa yu'thiruna syahawatihim ala ma Kalau ikhtarahullah kayak gini wasal dia. Ala mahtarahullahu. makhtarahullahu lahum lidzalika lazimatihim ya Ustaz ya. Lidzalika lazimatihim sifatul dzulli. Tentu. Itu kan fil madi. Lidzalika lazimathum sifatul lazimathum sifatul dzulli wafaqrun nufusi. Wang sarafu waraji'u bi ghadabi waraja'u wang sarafu waraja'u bi ghadabi minallah li'iradihim an dinillah wa li'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina zulman wa udwanan. Zulman wa udwanan. Wa dzalika bisababi isyanihim wa tajawuzihim hududa rabbihim. Ya, dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada kalian makanan yang manis dan burung yang lezat gitu ya Ustaz ya? Iya, burung lezat. Kemudian kalian mengingkari ya, mencela nikmat tersebut sebagaimana kebiasaan kalian. Kemudian yang akibatnya kalian baik jadi itu kesempitan dan kebosanan ya menimpa kalian. Oke, sehingga kesempitan dan kebosanan menimpa kalian. Kemudian kalian berkata, ya Musa, kami tidak sabar dengan makanan yang tetap. Ya, yang tidak berubah setiap harinya. Maka mintakanlah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan bagi kami dari tumbuh-tumbuhan di atas bumi makanan seperti apa sih namanya ini? Pukul itu sayur mayur lah. Sayur mayur, kemudian mentimun dan biji-bijian ya yang dimakan, kemudian kacang adas dan bawang merahnya. Kemudian Musa berkata mengingkari mereka lah gitu ya, Ustadz ya. Musa mengingkari mereka. Kemudian apakah kalian menginginkan makanan yang yang lebih sedikit kadarnya lebih rendah, gitu. Ya, lebih rendah kadarnya gitu ya Ustadz. Iya. Dan kalian menolak rizki ini yang bermanfaat dari yang sudah dipilih Allah bagi kalian. Maka turunlah dari negeri ini ke kota yang kamu sukai, dan niscaya kalian menemukan apa yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan ya di pasar, di kebun dan di pasar-pasarnya. Dan ketika mereka pergi gitu ya, ketika mereka turun, mereka mengetahui atau mereka menjadi jelas bagi mereka bahwasanya yang telah dipilihkan. Bahwasanya mereka lebih mendahulukan pilihan mereka. Bahwasanya mereka telah mendahulukan pilihan mereka di setiap mautinin ini
Mautin itu sebenarnya negeri. Negeri. Oh, mifikuli Tapi maut. ini konteksnya kan lagi ngomongin di setiap keadaan gitu ya. Iya, ya. Fikuli mautin ala ikhtiarillah, di atas pilihan-pilihan Allah gitu ya. Dan mereka mengedepankan syahwat-syahwat mereka di atas pilihan Allah, atau di atas apa namanya, ya, pilihan Allah bagi mereka. Lidzalika, yang demikian ini karena Lidzalika itu oleh karena itu. oleh karena itu, mereka ditimpakan gitu ya Ustadz ya, Ya, sifat apa, ke zul tadi, sifat hina, kebodohan, zul itu hina. sifat kehinaan dan eh, kemiskinan jiwa gitu Ustadz. Iya betul. Ya, kemiskinan jiwa, wang sorofu dan Mereka berpaling. ya, mereka berpaling dan kembali dengan kemarahan dari Allah. Li'radhihim an dinillah, itu apa, karena mereka berpaling dari agama Allah. Wali'annahum, karena dan yaitu apa, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan kezaliman dan melampaui batas. Dan yang demikian itu disebabkan karena isyanihim itu apa ya Ustaz? Isyanihim, Kemaksiatan mereka. kemaksiatan mereka, kemaksiatan mereka dan wataja, kedurhakaan gitu ya Ustaz ya, Melampaui batas-batas melampaui Rob batas, mereka. melampaui batas-batas rob mereka ya. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Taib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidaklah sabar atas makanan yang satu, atas makanan yang sama. Lihat ya. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa al-manna was-salwa. Ya. Berupa alman itu makanan sejenis sagu yang lengket ya. Sejenis sagu yang dikasih air yang rasanya manis. Kemudian as-salwa. As-salwa ini sejenis burung puyuh. Dan ini adalah makanan dari surga ya. Maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi emang dasar ya, orang Bani Israel ini mereka adalah orang yang kufur nikmat. Diberikan kenikmatan berupa makanan surga, mereka malah merasa bosan. Mereka katakan, lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami tidak bersabar atas makanan yang sama. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu. Dan ini lihat kesombongan mereka dan ya kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatakan fad'u lana rabbana. Maka mohonkanlah kepada kami ya. Mohonkanlah untuk kami kepada Rabb kita. Mereka tidak mengatakan Rabb kita, tapi Rabbaka. Artinya memang mereka belum juga mengakui ya, belum juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka redaksi yang dipilih adalah fad'u lana rabbaka, bukan fad'u lana rabbana. Ini menunjukkan memang mereka ini sangat ingkar ya. Tidak juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Kemudian mereka mengatakan yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Ya agar Rabb-Mu mengeluarkan bagi kami apa yang tumbuh di atas muka bumi. Min baqliha, dari sayur mayurnya. Wa kissaiha, dan mentimunnya. Wa fumiha, bawang putihnya. Wa adasiha, kacang adasnya. Wa basaliha, dan bawang merahnya.
Jadi Allah berikan kepada mereka makanan dari surga berupa alman dan as-salwa, tapi mereka merasa bosan. Mereka malah minta makanan yang biasa, yang mudah ditemukan di negeri mana saja yang kita mau. Ya. Jadi mereka lebih milih ya syahwat mereka, keinginan mereka yang rendah, ketimbang apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka. Dan ini merupakan bentuk kekufuran nikmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih makanan surga, maunya makanan bumi. Ini benar-benar bentuk kekufuran nikmat. Jadi orang-orang Yahudi ya, Bani Israil. Maka Musa pun menjawab permohonan mereka. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Musa berkata, apakah engkau hendak mengganti yang lebih rendah derajatnya, yang lebih rendah kualitas makanannya dengan yang lebih baik? Ini kan jelas. Ya, mereka mau mengganti makanan surga dengan makanan bumi. Maka kata Musa alaihissalatu wassalam, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke kota ya. Maka sesungguhnya ya kamu akan mendapati apa yang kamu cari. Artinya kalau kamu hanya ingin mentimun, hanya ingin kacang adas, bawang, sayur-sayur, itu gampang, tinggal ke kota, kalian akan mendapatinya. Ya, Nabi Musa ini menyindir, artinya kenapa kalian tidak bersyukur dengan nikmat makanan dari surga ini? Malah kalian minta yang mudah kalian dapatkan. Artinya tidak semua kaum diberi nikmat berupa makanan surga seperti ini. Harusnya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian malah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dhuribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Lalu Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka lakukan adalah mereka akhirnya turun, ya. Mereka turun ke kota, kemudian membeli yang biasa mereka temukan di pasar-pasar dan juga di ladang. Maka mereka pun kembali mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kufur, ya, tidak mau beriman pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Inilah kedurhakaan ya kaum Bani Israel, di mana mereka ya bukan hanya menolak dakwah para nabi, bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan tanpa hak. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka itu sudah terlampau sering bermaksiat, dan mereka ya terlalu sering melampaui batas-batas hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang ya terlalu nyaman dengan maksiat yang dia lakukan, ini akan makin menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan makin menjauhkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ini kan artinya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan kesalahan, segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Namun kalau kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kita makin menjauhkan dari rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-62 ya. Silakan Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan dan mereka tidak bersedih. Inna harfu ta'kidin wa nasbin, alladzina isim inna, amanu fi'il madi, fa'ilnya wau, khobar inna amanunya, wa harfu atfin, alladzina maktuf ke alladzina yang pertama, hadu hadu fi'il madi ya. Fa'ilnya wau, khobar ya. Afwan, hadu ini bukan sebentar. Sini apa sih? Hadu. Karena kan Nasoro ini matuf ya, isim biasa. Iya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara walladzina hadu. Tapi dia kayak film mati ya? Iya. Baik, nanti kita cek lagi ya di kitab Arab, kita latih dulu aja. Sepertinya ini apa namanya? Fil madi karena dia ada waw jamaahnya ya. Iya. Hada yuhadi gitu. Ini fil madi ya? Ini fil madi wawnya fa'ilnya. Oke. Berarti dia khobar, Zat? Enggak, khobarnya nanti falahum. Kan sesungguhnya orang yang beriman dan yang ini, maka bagi mereka pahala. Berarti kan khobarnya di ujung kan? Iya. Wan nasoro maktuf, wasobiin maktuf juga, Zat? Nah. Man amana Man itu sebagai sifat ya, naat ya. Oh, sifat. Oh, yang siapa yang amana fi'il madi, fa'ilnya kembali ke man. Billahi jar majrur wa atof al yaumi maktuf al akhiri naat. Nah. Wa harfu atfin amila fi'il madi, fa'ilnya kembali ke man. Solihan maf'ul bihi, fa jawab, Ustaz. Lahum jar majrur sebagai ajruhum ini. Falahum itu tadi jar majrur sebagai khabar ya? muqaddam. Khabar muqaddam. Ajrunya mubtada. Mubtada muakhar ya. Muakhar. Humnya mudhaf ilaih. Inda zorof, Ustaz. Robbi mudhaf ilaih. Himnya mudhaf ilaih. Wa harfu atfin, la-nya lam nafi, la nafi. Khaufun sini apa ini? Khaufun jadi matuf ke ajru. Oh, matuf ke ajru. Alaihim jar majrur wa atof la-nya maktuf. Bukannya la-nya yang maktuf, la-nya biasanya nafiatun. Nafi aja. La nafi hum mubtada. Yahzanun fi'il mudhari, fa'ilnya waw sebagai khobar hum. Ya, tadi kan inna itu belum ada khobarnya kan? Iya. Khobarnya inna tuh nanti di jumlah falahum ajrum min rabbihim wa la khaufun alaihim wa la. Oh, jadi itu.
Ya karena gini loh, kalau kita baca suatu kalimat itu, khobar itu kan yang menyempurnakan makna kan. Heeh. Kan kalimat sesungguhnya orang yang beriman dan yang Yahudi dan Nasrani dan para Sabiun yang Belum. beriman kepada Allah dan hari akhirnya dan beramal soleh, maka, nah ini kan baru sempurna di sini kan. Iya, iya. Berarti khobarnya di sini, falahum ajruhum dan seterusnya. Baik, ayo baca tafsir. Innal mu'minina min hadhil ummati alladzina saddaqu billahi wa rusulihi wa wa amilu bi syar'ihi walladzina kanu qabla ba'sati Qabla bi'sati Muhammadin. bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar, baksa ya, baksa berarti. Ba'sati Muhammadin. Ba'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal umami as-salafati minal yahudi wan nasara was-sabiina wa Tadi hum minal qaum umami salifati ya, bukan al-salifati. Kan ini pencampaian as-salifati. salifati minal yahudi wan nasara was-sabiina wa hum qaumun bakuna ala fitratihim wala dinun muqarrarun lahum yatba'unahu. Dulu, emang itu dinun? Apa itu? Wala dinu. Dulu, antum kalau baca wala dinu jadi apa dulu? Wahum bakuna ala fitratihim. Wala dina ya. Jadi tidak ada agama. Muqarrarun lahum yattabi'unahu. Waladina muqarrarun lahum yattabi'unahu. Haula'i jami'an idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan wa biyaumil ba'tsi wal jazaa'i wa amilu amalan mardiyan indallahi fathawabuhum rabitun lahum inda rabbihim wala khaufun alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirati wala hum yahzanuna ala ma fatahum min umurid dunya. Nah, Wa amma ba'da ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatiman lin nabiyyina wal mursalina ilan nasi kafatan fala yaqbalullahu fala yaqbalullaha fala yaqbalullahu min ahadin dinan ghairu ma ja'a bihi wa huwal islamu. Ya. Sungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini yaitu orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Rasulnya dan mereka beramal dengan syariatnya, dan orang-orang yang sebelum diutusnya Muhammad SAW dari umat terdahulu dari Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, dan mereka kaum bakau tuh tetap ya. Iya, dan mereka adalah kaum yang tetap berada di atas fitrah mereka. Dan tidak ada agama muqarrarun apa? Iya, tidak ada agama yang ditetapkan untuk mereka, yang mereka tetapkan. Tadi harusnya muqarrirun kali yang lebih cocoknya. Muqarrirun. Iya, dan tidak ada agama yang mereka tetapkan, ya tabi'unahu yang mereka ikuti. Tidak ada agama yang mereka tetapkan, yang mereka ikuti. Mereka itu mereka semua itu apabila membenarkan Allah, benar-benar membenarkan
dengan benar dan ikhlas. Dan pada hari kebangkitan dan pembalasan. Dan mereka mengerjakan amalan yang diridhoi di sisi Allah. Maka pahala mereka ditetapkan bagi mereka di sisi Rabb mereka. Dan tidak ada ketakutan atas mereka di dalam apa yang akan mereka hadapi dari perkara akhirat. Nah, dan mereka tidak bersedih atas apa yang fatahum ya, atas lewatkan. beberapa hal yang mereka luput ya, mereka lewatkan ya dari urusan dunia. Dan adapun setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir dari sebagai penutup para nabi dan rasul kepada manusia semuanya, maka Allah tidak menerima agama dari seorang selain apa yang Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad bawa, yaitu Islam. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ketika barakallahu ya. Baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan para as-sabiun. As-sabiun tadi sudah dijelaskan di situ. Hum qaumun baquna ala fitratihim. Mereka adalah kaum yang tetap berada di atas fitrah mereka. Artinya tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi mereka di atas agama fitrah. Atau dalam bahasa kita itu adalah orang yang hanif ya. Mereka masih mengikuti milah Ibrahim ya. Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yaitu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian as-sabiun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya wa amila shaliha, dan juga mengamalkan amalan saleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka ya pahala di sisi Rabb mereka. Nih, beberapa orang liberal menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya semua orang itu akan masuk surga. Karena kan kalimatnya sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, ya kemudian as-sabiun, ya. Tapi mereka ya tidak memperhatikan bahwa di sini diberikan syarat. Artinya kalau orang Yahudinya, orang Nasraninya, as-sabiunnya man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mengamalkan amalan yang saleh. Artinya kalau mereka nggak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka. Dan di antara tafsirat ini adalah ini berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kita yakini, ya orang Yahudi ini kan umatnya Nabi Musa. Kemudian orang Nasrani umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya sepanjang ketika hidupnya mereka beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan syariat nabinya, orang Yahudi menjalankan syariat Nabi Musa, orang Nasrani menjalankan syariat Nabi Isa. Kemudian as-sabiun ini adalah kekosongannya. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ini ada waktu yang sangat panjang. Nah, orang-orang yang tetap berada di atas millahnya Ibrahim, yaitu mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala, mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama kecuali agama Islam. Artinya orang Yahudi wajib menjadi orang Islam. Orang Nasrani, Ahlul Fitrah, orang Hanif, ini semuanya wajib menerima agama Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup yang membawa ajaran atau syariat paling sempurna dibandingkan dengan syariat nabi-nabi yang datang sebelumnya. Maka tidak ada jalan kecuali jalan Islam. Nah, bagi orang yang beriman, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut. Artinya orang yang beriman itu tidak pernah merasa takut tentang apa yang mereka hadapi di akhirat. Kenapa? Karena Allah telah menjamin bahwasanya bagi orang-orang beriman itu ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Artinya orang beriman itu tidak bersedih atas apa yang mereka luput dari urusan dunia. Karena harus kita akui bahwa beberapa syariat Islam itu mencegah kita dari menikmati beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, mereka bisa mabuk-mabukan, Mereka menjalani hidup secara bebas, tidak ada aturan yang mengikat mereka. Sementara kita harus mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan itu. Ini merupakan kenikmatan dunia yang kita luput darinya. Tapi sama sekali seorang muslim itu tidak merasa sedih dengan perkara dunia yang luput dari mereka. Karena bagi mereka kenikmatan yang abadi itu bukanlah di dunia, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-63 ya. Silakan Bu Martalena ya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami mengangkat di atasmu Gunung Tur. Gunung Tur Sinai maksudnya. Gunung Sinai. Khuzuma, kalian pegang teguhlah apa yang telah kami turunkan kepada yang telah kami berikan kepada kalian dengan dikuatin dengan teguh dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Wa id waw huruf istinaf is dzaraf. Akhadna fi'il madi, fa'ilnya na, misaqakum maf'ulun bih, kumnya mudhofun ilaih, wa rafa'na fi'il madi, fa'ilnya na, fauqakum, fauqa ini dzaraf apa? Dzaraf ya Ustaz? Dzaraf. Ya, Dzaraf, kumnya dzaraf makan, kumnya mudhofun ilaih, turan maf'ulun bih. Khuzu fi'il amr, fa'ilnya wawu,
Ma khuzu ma-nya maf'ulun bih. Naam. Ataina fi'il madi. Fa'ilnya na, kumnya maf'ulun bih. Biquwatin jar majrur. Wa huruf atfin. Uzkuru fi'il amar, fa'ilnya waw. Ma maf'ulun bih. Fihi jar majrur. La'allakum la'alla huruf Harfut taroji namanya. Taroji. Kum isimnya. Isimnya la'ala benar. Isim la'ala ya. Isim la'ala, tatakun khobarnya. Yuk. Tafsir ya Ustaz ya. Tafsirnya wazkuru ya nabi ya bani Israila hina akhadna ahdal muakkad muakkada minkum bil imani billahi wa ifradihi bil ibadati wa rafa'na jabalat turi fawqakum wa qulna lakum khuzul kitaba ladzi a'tainakum bijiddin wajtihadin. Bijiddin wajtihadin wahfazuhu wa illa atbaqna alaikumul jabalan al-jabala wala tansawu taurata qawlan wa amalan kai tattaquni wattakhafu iqabi. Naam. Iqabi. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil perjanjian yang tegas atas kalian dengan iman kepada Allah dan ifradihi bil ibad mengesahkan dalam beribadah. Ya, mengesahkan dalam masalah peribadahan. Terus? Dalam masalah beribadah. Wa rafa'na dan kami mengangkat
Gunung Tur di atas kalian. Dan kami berfirman kepada kalian, ambillah kitab yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan jagalah ia. Kalau tidak, dan jika tidak, kami akan menimpakan gunung kepada kalian. Jangan melupakan Taurat dan mengamalkannya. Janganlah kalian melakukan Taurat, kaulan. Yang maksudnya kaulan, membacanya, mengatakannya dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Agar kalian bertakwa dan takut kepada azabku ya. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakillah. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. طيب وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat ya kepada kalian dan kami angkat di atas kalian ya bukit Tur Sinai ya. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam yang menyendiri selama 40 hari, lalu Allah berikan Taurat kepada mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diminta mengambil janji dari Bani Israel agar mereka mau mengamalkan, mau membaca isi Taurat dan mau mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Maka Allah pun angkat ya bukit Tur Sinai di atas kepala mereka sebagai ancaman bagi mereka. Ya, kalau mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka. Karena ya Bani Israil ini adalah umat yang sangat sering membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara Allah angkat ya bukit Tur Sinai di atas kepala mereka sebagai bentuk ancaman kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat, maka Allah akan timpakan kepada mereka ya azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ya, ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kuat, ya, dengan kokoh, dengan teguh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meminta agar Bani Israil berpegang teguh kepada Taurat, ya, berpegang teguh kepada Taurat, ya, kepada Taurat. Mereka membacanya dan mengamalkan isinya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah apa yang ada dalam Taurat. Artinya dengan cara kalian membacanya, kemudian kalian mengamalkan kandungannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan mana takwa adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini juga berlaku bagi Bani Israil. Kalau mereka ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus membaca dan mengamalkan kandungan dari kitab Taurat. Kalau mereka tidak mau mengamalkannya, maka Allah akan timpakan azab ya bagi mereka. Ini merupakan apa yang menimpa Bani Israil. Ya, dan memang kisahnya masih panjang ya. Kisah tentang Bani Israil ini masih panjang dan kita akan menyaksikan pembangkangan demi pembangkangan ya yang dilakukan oleh Bani Israil. Kekufuran nikmat yang dilakukan oleh Bani Israil. Agar kita ambil pelajaran, jangan sampai kita memiliki sifat seperti ya orang Yahudi ini. Ya. Baik.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, ya Bu Reni. Ya Bu Reni, silakan. Kemarin tuh kayaknya nggak tahu saya salah dengar apa gimana, Ustadz pernah bilang tentang anaknya Nabi Ibrahim itu yang apa namanya Bani Israel ya, jadi apa keturunannya Nabi Yakub, kemudian yang bangsa Arab dari keturunan Nabi Ishak, betul nggak? Iya betul. Ha. Tapi bukannya Ishak itu bapaknya Yakub, terus yang di Arab itu Nabi Ismail. Tapi Oh nggak iya tahu. benar. Iya benar-benar. Afwan. Apa namanya? Kalau Arab tuh Ismail ya. Benar-benar. Ismail ya. Aha. Jadi kalau Ishak itu bapaknya Nabi Yakub kan ya Ustadz ya. Jadi Ya betul betul. ya itu aja, konfirmasi itu aja Ustadz. Takutnya kemarin salah dengar. Ya benar. Kemana berarti yang salah sebut ya. Ya, Jadi Nabi Ishak ini masih nenek moyangnya Bani Israel ya. Jadi memang betul Nabi Ishak ini masih nenek Bani Israel. Adapun bangsa Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail ya. Baik. Nah, ya jazakillah khairan atas koreksinya ya Bu. Saya pada pertanyaan dari Bu Dahyalis, bagaimana kita menghadapi kekecewaan hidup agar tidak terjerumus? Ya, kalau kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah tetapkan ya ketetapan kepada kita yang menurut kita zahirnya dia tidak membuat kita bahagia, malah membuat kita kecewa, maka kita harus ingat bahwasannya yang pertama, Allah tidak membebani kita dengan satu beban kecuali kita pasti sanggup menghadapinya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Allah tidak mungkin memberikan kita suatu beban yang kita tidak sanggup menanganinya. Ketika Allah memberikan kepada kita sebuah ujian, yang harus kita yakini bahwa kita pasti sanggup menanggung beban tersebut. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Ini keyakinan pertama. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita pasti bisa melewati beban tersebut. Kita bisa melewati masalah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian kita harus yakin bahwasanya ya dalam setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Dalam setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah memberikan masalah kepada kita yang tidak ada jalan keluarnya. Buktinya kita telah hidup di dunia ini, ya, di antara kita ada yang usianya 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Nggak mungkin ada seorang yang dari kecil sampai sekarang nggak pernah mengalami masalah hidup. Pasti kita ya sering mengalami masalah dalam kehidupan kita. Entah itu masalah yang berkaitan dengan harta, masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, masalah yang berkaitan dengan anak, masalah yang berkaitan dengan hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga, pasti kita pernah melewatinya. Dan buktinya sampai sekarang kita fine-fine aja, kita masih hidup sampai sekarang. Kita masih bisa menjalani kehidupan sampai sekarang. Dan kita harus yakin bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ya makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ini ya jawaban singkat ya. Ada 3 sikap kita ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama kita harus yakin bahwasanya tidak ada musibah yang
melebihi kemampuan kita. Kemudian kita harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian solusinya kalau kita mendapatkan masalah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan, ya Allah akan bukakan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya di antara jalan keluar, ya, di antara hal yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah adalah dengan sabar, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, ya, karena dengan kesabaran itu insya Allah, ya, yang namanya musibah itu hanya masalah penyikapan saja, ya. Jadi yang namanya musibah dalam hidup ini itu hanyalah masalah penyikapan saja. Artinya kalau kita menghadapi suatu masalah dengan berlebihan, kita kecewa, itu malah akan mempersempit kehidupan kita. Tapi kalau setiap ada musibah yang menimpa kita, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang menimpa kita adalah yang terbaik bagi kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan perasaan lapang dada, ya, seperti itu. Afwan Ustaz, tunbitu itu artinya pertumbuhan, tapi kenapa jadi fi'il mudhari? Kan ambata yumbitu, ya. Ambata yumbitu. Jadi kalau kita lihat ayatnya, tadi itu ayat berapa ya? Tadi yang panjang itu, ya. Kita buka lagi ayatnya. Kita baca lagi, ya. Kan yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Ini kalau mau diartikan secara harfiah, agar Rabb-Mu mengeluarkan kepada kami apa yang bumi tumbuhkan. Jadi tumbit itu dari kata anbata, ya. Anbata yunbitu, artinya menumbuhkan. Nah, ini maf'ul bihnya itu ada di maknya, mimma tumbitul ardu. Dari apa yang bumi tumbuhkan, ya. Meskipun memang yang menumbuhkan bukan bumi, ya. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tumbuhan itu ada di atas bumi, jadi bahasanya adalah mimma tumbitul ardu, dari apa yang bumi tumbuhkan, ya. Jadi tumbitu itu, ya, fi'il mudhari dari anbata yunbitu. Justru kalau kita bilang fi'il madi, nggak ada fi'il madi yang wazannya kayak gini, ya. Jadi memang kita harus jeli dalam melihat suatu kata dalam bahasa Arab, ya, wazannya apa? Kalau nggak ada wazannya ya nggak mungkin, ya. Kayak tumbitu misalnya fi'il madi, fi'il mudhari'nya kayak apa tumbitu? Dan tidak ada wazan fi'il madi yang formatnya seperti itu, tumbitu. Sehingga jelas bahwa tumbitu ini kan mengikuti wazan yuf'ilu, maka fi'il madinya adalah af'ala. Af'ala yuf'ilu. Anbata yunbitu. Ya, seperti itu. Demikian, ya, materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.